kita berikan untuk sesi tanya jawab ada dua. Sementara ini ada dua dari lanang si Minasai, lanang si Muhammad Sai terkait dengan penyampaian Bapak Mahdi Sulu. Mungkin arah si kurang jelas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perayaan Ustaz. Setelah yang simak apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wali mengenai pasal zaman. Kalau kita tidak mau kepada zaman yang rusak, atau kalau kita tidak mau penyebab zaman itu rusak, seharusnya kita itu menyepi bisa ataupun diambil. Tapi kalau bapak-bapak, para tuan guru, para ustaz, kalau dia tidak mau menjadi penyebab rusaknya zaman ini, kalau dia menyepi, lalu siapa lagi yang akan mengamali umat? Ini pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Cara kita untuk menghindarkan diri kita supaya kita tidak terjerumus kepada penyebab ya terjadinya fasadu zaman itu, ya harus menyendiri, uzlah, sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh penanya. Lagone peneka guru-guru tengumbe ongkona, para tuan guru kita, para orang tua kita, nekara una pada nyabok misalkan, na pada uzlah, pada berhalwat di Gunung Semeru, misalkan, Gunung Rinjani, seigan ngajarita, ya, sembeng nanang tanuntut. Nah, jadi ngumbe nak ini, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka lamun nang nejo kemudian peketuanan harusnya belajar tentang uzlah, berarti kan harus belajar tentang uzlah. Jadi uzlah itu tidak serta-merta harus menyendiri. Ada ketentuan-ketentuan di sana. Ada kriteria-kriteria manusia yang harus uzlah atau manusia ya yang baina-baina, boleh uzlah, boleh tidak. Ada juga di antara manusia yang tidak boleh uzlah. Ya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika kita ya menjadi manusia yang khawatir akan keberadaan diri kita, khawatir akan iman dan agama kita, ya. Kalau kita bercampur, kalau kita banyak bergaul dengan manusia, khawatir terganggu agama kita, ikut kita terlibat, terjerumus ke dalam bentuk praktik-praktik manusia yang berpotensi menjadikan kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan kita seperti itu, kita tidak terlalu dibutuhkan oleh orang, ya. Artinya kita di sana tidak memiliki ilmu yang banyak, yang tidak bertugas sebagai muallim, yang tidak bertugas sebagai guru, yang tidak bertugas sebagai tuan guru, ya. Orang tidak ada yang datang memintai nasihat kepada kita. Artinya itu dengan biasa lah, dengan biasa. Nah, karena kita khawatir dengan banyak bergaul, berkumpul bersama manusia pada umumnya, khawatir kita terjerumus kepada praktik-praktik yang berpotensi menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal seperti ini kita dianjurkan untuk uzlah. Ya, uzlah. Akan tetapi ketika kita menjadi manusia, ilmu kita dibutuhkan oleh orang, nasihat kita dibutuhkan oleh orang, banyak manusia yang harus disadarkan, banyak manusia yang harus dibimbing dan dituntun untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan seperti ini, orang yang seperti ini tidak dianjurkan untuk uzlah. Maka seperti yang tadi itu, lalu misalkan tuan guru
tuan gurun teh nabi pada uzlah selapuna mengasingkan diri, menyendiri dan kemudian napak kita susah umat ini, kacau kita, ya. Maka orang-orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya untuk menyampaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala titip pada dirinya berupa ilmu. Ketika ada orang meminta nasihat, lalu dia tidak memberikan nasihat, memberikan solusi dari permasalahan umat, maka orang yang seperti ini masih dipertanyakan lagi, ya, masih dipertanyakan lagi bagaimana hubungannya sebagai seorang Islam. Maka yang ingin menyampaikan kepada kita semua, yang dititipkan sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala pada dada-dada kita, sampaikanlah dari titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, sampaikan kepada umat. Dan dia pelit-pelit, dia penau. Jangan pelit-pelit terhadap ilmu. Ilmu itu hanya titipan, dan ilmu itulah amanah. Kalau tidak disalurkan, tidak disampaikan, berarti kita tidak pandai menjaga amanah. Tidak pandai menjaga amanah, berarti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang khianat, ya. Maka jangan pernah pelit terhadap suatu ilmu, karena sungguh ilmu yang ada pada diri kita itu hanyalah titipan dari Allah yang sifatnya tidak seberapa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita melalui firman-Nya surat Al-Kahfi, dikatakan lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr, ya, qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jikalau engkau jadikan air laut itu sebagai tinta untuk menulis ayat-ayatku, untuk menulis ilmuku, firman Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahr, maka akan lebih dulu habis air laut itu dibandingkan dengan ilmunya Allah. Ini gambaran betapa sedikitnya ilmu yang ada pada diri kita, betapa sedikitnya ilmu yang Allah titip pada diri kita. Ya ampun, dia tekanggo sombong le ilmu. Beruta berdua penau sekedi, paranta diri tepalang ceket. Beruta berdua penau sekedi, paranta diri tepalang pinter. Tu sampai temerin debat selopu dengan, ya. Hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalau anda tidak pandai dengan amanah Allah ini, maka anda akan dihancurkan oleh Allah, anda akan dibinasakan, anda akan diterpurukan dengan ilmu itu, ya. Hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka terus belajar. Jangan pernah merasa puas dengan menuntut ilmu. Jangan pernah berasa bosan menghadiri majlis-majlis ilmu, karena sungguh ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini dek neman seberapa dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamun tersadar diri teh enggak sekedip penau teh dendek gagah nyalahang deh dengan jangan coba-coba menjatuhkan martabat orang lain, apalagi sampai menjatuhkan marwah para alim ulama, para imam-imam. Ya, kita beruta berdua ilmu enggak sekecot lalu menyalahkan imam-imam yang sudah karangannya banyak. Kita baru hanya menghafal satu surat daripada Al-Quran, lalu kita dengan gampang menyalahkan imam-imam yang sudah letih buik ayat-ayat Al-Quran ini di kepalanya. Ya, jangan kita sombong dengan ilmu yang ada pada diri kita. Maka sampaikan apa yang kita bisa, dan jangan pernah malu mengatakan tidak tahu atau tidak bisa terhadap apa yang kita tidak ketahui. Khawatirnya apa? Khawatirnya, ya, kita itu memberitahukan kepada orang dengan tanpa dasar ilmu, lalu apa yang kita sampaikan itu dijadikan fatwa oleh orang. Ini bahaya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalau anda menyampaikan sesuatu yang padahal sesuatu itu tidak pernah, ya, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu sama artinya dan kita berbohong kepada agama.
Kalau orang itu mengerjakan dari apa yang kita sampaikan, padahal itu suatu kebohongan, maka dosa itu akan menjadi jariah bagi diri kita. Jadi dendek paran arak pahala jariah doang, logo dosa arak endah jariah. Ya. Kalau kita mengajarkan orang suatu keburukan, lalu keburukan itu dilakukan oleh orang lain, maka itu akan menjadi jariah bagi kita. Hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka sampaikan apa yang kita ketahui dan jangan pernah malu mengatakan saya tidak tahu, saya tidak bisa terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, karena Anda tidak akan jatuh dengan ketidaktahuan kita itu. Justru kita akan dihormati, disegani oleh orang. Karena kita berani mengakui diri kita tidak tahu. Kita berani mengakui diri kita ada kekurangan di sana. Dan memang kita serba kekurangan. Itulah manusia. Mahalul khata' wan nisyan. Tempat salah, tempat lupa. Enggak ada manusia sempurna. Kalau Anda sempurna, berarti Anda bukan manusia biasa. Ya. Nah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sehingga kembali kita kepada penanya tadi, ya. Orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tempat meminta nasihat ya oleh manusia banyak, maka orang yang seperti ini tidak dianjurkan untuk uzlah. Maka dia tetap harus menemui ya umat, menemui masyarakat untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang meminta petunjuk kepada dirinya. Seperti ini kan nggih, wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sambung tadi Ustaz ayat terakhir ini. Sementara yang tidak mengenal kita ini termasuk tidak punya istri yang cerdas ini, susah sekali kita ya. Istri kita yang cerdas, gimana cara kita untuk mengangkatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Tadi kan disampaikan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Ketika kita berusaha menjaga diri kita, lalu kita berusaha menjaga keluarga kita, lagu ni dengan ni nanti ni cerewet na Masya Allah. Ya. Kira-kira ngumbe ongkun tengatasinnya dengan ini singin yang ongkun ini. Ya. Maka perlu hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Mara ibarat peribahasa itu tidak akan ada asap jikalau tidak ada api. Ini yang pertama ya. Jadi kan cerewet lalu dengan ninante lebale, cari tahu dulu penyebabnya. Lamun arak dengan nina selun-selun cerewet, denara angin, denara hujan, denara banjir, denara lindur, selun-selun cerewet, sang iwah jogang jagana. Ya. Nah, nekalamun si sebelumnya dia baik-baik orangnya, ketika pulang disambut dengan senyuman. Nah, lesopo jero cerewet luar biasa. Ini wah hitungku ini sebulan cerewet ini apa jaga penyebabnya ini, ya. Nah, maka perlu diketahui hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Sang mungkin tuntutan terlalu banyak dan tuntutan kita terlalu banyak itu tidak sesuai dengan pemberian kita. Nek kamu adik setiap kule ya Allah dia buah be keingat si nyambut aku. Wah belum bikrembe mambun bi mermambun kelelek. Misalkan sabang bi merangkun apa biasanya sabang si palang cengei no zabaniyah sabang zabaniyah ya. Nah yang ngumbe ini kan ngeni ongkun ada ingas. Tanya ya. Ngumbe ongkun te senger kakanda tuntut de ita ingas. Lagu bangken pupur kincu ni dalam beliang ita. Ibu-ibu gimana? Ais demen tebela ibu-ibu. Ya. Ngumbe kun dia tersenger, ngumbe kun dia termambu, marmambun pandat, marmambun kelelet.
parfum si palang muda doang di deranim beliang itu. Ya, jadi terpaksa minyak rambut kudu minyak tamban. Lamun nagoro minyak tamban bekrembes nggarau bulun teh. Ya. Aran jinik kemele ada ini kesanggupan ada ini wah terima. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai seorang suami itu terlalu banyak tuntutan terhadap istri. Ya, lalu kadang-kadang dia berimbang antara tuntutan kita itu dengan pemberian. Ya, makanya kalau mau mengetahui kehidupan yang paling romantis di panjang sejarah kehidupan rumah tangga manusia itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, lebih banyak puasa dibandingkan makan. Kumbena saking den ara pepana Rasulullah. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada makanan di sana duhai istriku? Tidak ada duhai ya Rasul. Mete tipa balen sebinan si lain. Ketok lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Arab apa le dalam istriku arah makanan. Wah pirejelo, wah den wah nyala, pawan den arah pendat. Saking tidak ada persediaan makanan. Oh, kalau begitu aku berpuasa. Tetapi dalam rumah tangga yang penuh dengan kesederhanaan itu, kok bisa keluar loh kalimat baiti jannati itu? Kok bisa keluar kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Ternyata ukuran rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan pada banyaknya harta. Ya, bukan pada banyaknya harta, tetapi bagaimana ya kita mampu memberikan yang terbaik kepada pasangan kita. Seorang istri mengatakan, yang penting aku memberikan yang terbaik kepada suamiku, tidak peduli apakah suamiku membalas itu atau tidak. Seorang suami juga mengatakan seperti itu, yang penting aku sudah memberikan yang terbaik kepada istriku, tidak peduli istriku memberikan balasan atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini kita berpikir, masing-masing pasangan memikirkan seperti itu, maka tumbuhlah kebersamaan dalam suka dan duka. Merongkat lagu-lagu noh. Ya. Bahkan jadi benasihat pernikahan ini. Ya. Jadi seperti itu hadratan muhtaramin rahimakumullah. Sehingga setiap kejadian atau peristiwa yang ada pada diri kita itu hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya. Lagu lamun wah ngene ya, si temaran diri terkena ya, terus seru-seru nasiri, maka tanya istri kita, dende ila-ila yaran sebini ante wah halal tekumbe-kumbean kanggo nih. Ya, maka nanti sebelum tidur itu tanya istri kita. Ya, bila perlu kalau malu misalkan dengan polos-polosan, ya pura-pura bernyanyi lah, ya. Katakan padaku salahku. Kan begitu ya. Baru lagu-lagu dengan tua lain, ya. Adek, katakan padaku, kan begitu. Enggak apa-apa, jangan malu. Memang itu manusia ini tempat salah, tempat lupa. Pastilah kita pernah melakukan kesalahan. Nah, tanya, ya, dende ngodu bahasa si cenge, apa jemelem dia? Apa? Akhirnya apa? Berketuan dengan cara yang tidak baik, istrinya emosi, pada emosi, akhirnya terjadi apa? Lamun dengan hijau, kudi nembo sadang aku wah, ke ngombe-ngombe wah. Akhirnya apa? Terjadi sesuatu yang paling dibenci dalam urusan rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita jaga hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi seperti ini, kepada saling memahami, sehingga ternyata nasihat pernikahan itu hanya untuk pengantin baru doang. Lagu itu si pengantin beri kadang-kadang lebih membutuhkan nasihat pernikahan ini. Jadi seperti ini, wallahu taala a'la wa alam.